Halo Sobat Pinter semuanya, kembali lagi dengan Sir Andi, di mana kita akan membahas salah satu materi yang ada di pelajaran IPA kelas 7. Oke, mari Sobat Pinter mempersiapkan diri untuk belajar bersama lewat video pembelajaran kita kali ini. Sobat Pinter, materi kali ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Dan ini merupakan bagian yang kedua atau part yang kedua ya. Untuk part yang pertama silakan klik bio ini. Tahukah Sobat Pintar interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain? Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar tentang interaksi dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan memakan dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak tertinggi dalam suatu ekosistem. Dan ini merupakan gambar-gambar ya, ada gambar piramida makanan dan rantai makanan. Yuk Sobat Pintar, kita lanjut ke interaksi antar makhluk hidup dalam hidup bersama. Ayo, menurut Sobat Pintar, apa saja interaksi antar makhluk hidup dalam hidup bersama itu? Interaksi antar makhluk hidup dalam hidup bersama dapat dilakukan melalui simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antar dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah antar jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Dan juga ada beberapa contoh lainnya ya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh, simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga, di mana tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Oke, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Oke, dari gambar di samping kita bisa melihat ada parasit kutu ya, di mana simbiosis parasitisme adalah antara kutu, rambut, dan manusia. Ini contohnya. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang menjadi makanannya. Sedangkan apa sih kerugiannya? Kerugiannya di mana kepala manusia itu akan merasa gatal. Iya, siapa yang pernah rasa gatal kepalanya? Nah, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Ada 2 yaitu autotrof dan yang kedua adalah heterotrof. Autotrof adalah organisme yang dapat menghasilkan atau menyusun makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan ya. Ini contohnya adalah tumbuhan. Heterotrof adalah jenis organisme yang tidak dapat menghasilkan atau menyusun makanannya sendiri. Oke, pertanyaannya apakah manusia bisa menyusun makanan sendiri? Ya, tidak bisa ya. Jadi manusia termasuk adalah heterotrof.
Oke, sobat pintar, kita bahas lebih dalam tentang heterotrof. Heterotrof dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan, karnivora adalah organisme pemakan daging, omnivora adalah organisme pemakan segala, termasuk tumbuhan dan daging. Nah, ini merupakan 3 bagian atau 3 jenis dari organisme heterotrof ya. Jadi, bagi sobat pintar semuanya, ini adalah contoh dan gambar dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekali lagi, manusia termasuk omnivora, pemakan segalanya. Dan ini ada contoh latihan soal ya. Di bawah ini yang merupakan hubungan mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga, pohon anggrek dengan pohon inangnya, benalu dengan pohon inangnya, bunga bangkai dengan pohon. Ayo, jawabannya apa? Yang pasti jawaban yang benar adalah A. Kupu-kupu dengan bunga. Dan yang kedua, latihan soal yang kedua, tumbuhan merupakan jenis organisme herbivora, heterotrof, autotrof, dan omnivora. Ayo, jadi untuk tumbuhan jawabannya adalah C. Ada karena tumbuhan di sini bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, sobat pintar semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.